Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan penurunan rumus dari emitter bias configuration ini. Tadi sempat terpotong ya, jadi mohon maaf sempat terpotong. Kita lanjutkan untuk pembahasannya. Sudah kita tulis secara manual dulu, kita jabarkan eh, untuk yang base loop ini ya, base emitter loop ini, untuk yang loop input ini sudah kita jabarkan. Dan hasil akhirnya IB ini. IB sama dengan VCC minus VBE per RB plus beta plus 1. Ini beta ya, beta plus 1 kali RE. Nah ini berdasarkan perhitungan kita sendiri. Jadi kita sempat kita jabarkan biar enak cara memahaminya, biar urut. Nah, ada versi yang dari buku, sama hasilnya sama. Ini saya kasih slide-nya, hasilnya sama. Nah, ini hasilnya. Step by step-nya hampir sama juga, tetapi yang tadi mungkin lebih lebih kita cari persamaan ini dari mana asalnya, seperti IE ini sama dengan beta plus 1 kali IB, ini dari mana asalnya sudah kita buktikan, sempat kita cari ya. Dan hasil akhirnya menghasilkan persamaan 4,17 ini. Sama VCC minus VBE per RB plus beta plus 1 kali RE. Oke, itu untuk arus basis sudah ketemu arus basis dari emitter bias ini. Selain kita lihat biar sebagai pembanding ya. Untuk yang fixed bias, kita lihat fixed bias. Jangan gini. Oke, kita lihat fixed bias. Kan rumus IB-nya IB sama dengan VCC minus VBE. Pembilangnya sama ini. VCC minus VBE sama. Nah, per apa untuk yang fixed bias? Per RB. Kita bandingkan saja ya antara emitter bias, EB di sini emitter bias, rumus IB-nya, dengan fixed bias. Fixed bias penyebutnya cuma RB. Tetapi di emitter bias ini beta ketambahan beta plus 1 kali RE. Itu ketambahan ini. Itu saja bedanya. Nah, dengan menambahkan RE maka rumusnya sedikit berubah dengan menambahkan beta plus 1 kali RE. Ini tambahannya. Oke. Kita lanjutkan pada belum ke sisi output. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan masih di sisi inputnya ini. Tambahannya. Oke. Kita keluarkan gambar. Note that the only difference between this equation for IB and the obtained from the fixed bias configuration is term beta plus 1 RE. Jadi bedanya cuma ini saja antara yang emitter bias dan fixed bias. Yang emitter bias ketambahan beta plus 1 kali RE gitu aja. Sudah kita tulis pada slide sebelumnya. There is an interesting result that can be derived from equation 4.17. If the equation is used to sketch a series network, that would result in the same equation. Jadi untuk gambar 4.19 ini kan tadi yang kita gunakan untuk mencari IB ya pada loop basis emitter. Nah, ini ada rangkaian persamaannya. Jika kita buat rangkaian persamaannya dari gambar 4.19 ini, itu rangkaian persamaannya seperti yang ada di gambar 4.20 sebelah kanan. Di sini arusnya searah dengan jarum jam ya, sama searah dengan jarum jam dia arusnya. Di sini ada VCC, sini juga ada VCC. Di sini ada RB, di sini juga ada RB. Di sini ada transistor, di mana transistor itu yang diambil cuma VBE-nya saja. Yang kita gunakan pada saat analisa basis emitter atau analisa inputnya itu VBE saja kan ya. Di sini kita tulis seperti atau sebagai sumber tegangan namanya VBE. Tetapi tetap yang sumber tegangan utama adalah VCC ini. Ini yang utama. VCC ini yang utama. Sumber
tegangan utama. Itu tetap VCC. Tetap VCC. Jadi tetap. Selanjutnya di sini, nah ini ada RE. RE. Di mana RE ini kalau berdasarkan rumus kan ya, kita lihat dia kan ada faktor pengalinya beta plus 1. Maka di sini ditulis beta plus 1 RE, bukan lagi RE saja di sini. Karena berdasarkan rumusnya itu ada faktor pengali yaitu beta plus 1. Gitu. Jadi dari sini nanti dengan sederhana bisa kita bisa kita tulis lagi rumusnya dari sini lebih mudah lagi. Jadi di sini yang jadi perbedaan cuma RE saja antara rangkaian yang sebelah kiri dengan yang kanan. Karena apa? Karena ini kan ekuivalen ya. Karena apa? Rangkaian yang sebelah kanan ini merupakan penurunan dari rumus. Penurunan dari rumus. Ya, tadi kan rumus yang sudah jadikan IB untuk yang emitter bias ya. VCC minus VBE per RB plus beta plus 1 kali RE. Nah, kalau ini dijabarkan lagi, dikembalikan lagi ini kan rumus jadi. Kalau kita lihat lagi di persamaan sigma V sama dengan 0 beberapa slide sebelumnya, atau di sini saja nggak ada masalah. Jadi kalau kita kembalikan jadi seperti ini, maka RE-nya jadi RE kali beta plus 1. Beta plus 1 kali RE. IB-nya kan mengalir tadi ya. Jadi ini merupakan komponennya masih berupa tegangan semua. Nah, rumus ini akan menghasilkan IB seperti ini. Dan rumus yang saya buletin merah ini bisa kita gambar rangkaian seri, ini terseri semua ya, menjadi seperti ini. Di mana buktinya? Buktinya ada VCC, buktinya ada IBRB, selanjutnya ada VBE, selanjutnya ada IB beta plus 1 kali RE. Semuanya ada di sini. Ya, kalau kita tulis seperti yang tadi, biar nggak bingung tadi, di situ ada minus VCC. Di sini ya, saya tulis ya. Terus ada apa lagi? Plus IBRB, plus IBRB. Terus plus apa lagi? Plus VBE. Terus plus apa lagi? Karena ini positif ya, ketemu arusnya positif, di sini juga positif. Plus IB kali beta plus 1 kali RE. Ya, jadi ini sama dengan 0. Ini sigma V sama dengan 0. Jadi ini tertulis di sini semua. Kalau kita buat rangkaian seri jadinya seperti ini. Dan antara rangkaian yang ini itu ekuivalennya rangkaian yang sebelah kanan. Jadi ini untuk sebagai ini aja ya, penulisan ulang saja sebenarnya, tapi nggak usah terlalu dihiraukan terlalu banyak perhatiannya di sini. Yang penting kita sudah dapat rumus IB. Ini cuma penggambaran ulang yang lebih sederhana dari rumus yang sudah kita dapatkan. Seperti itu. Such is the case for the network of figure 4.20. Solving for the current IB result in the same equation as obtained above. Jadi dengan menggunakan rangkaian ini kita akan mendapatkan IB juga dengan hasil yang sama. Tetapi biasanya untuk menurunkan IB itu standarnya menggunakan rangkaian yang sebelah kiri. Jadi nanti akhirnya akan ketemu IB dengan hasil VCC minus VBE per RB plus beta plus 1 kali RE. Jadi ini lebih mudah karena lebih familiar gambarnya dan lebih real karena di situ ada komponen transistornya. Ya, jadi seperti itu. Untuk urut-urutannya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, kita akan lanjut untuk yang
Ini kita masih membahas sisi inputnya, loop basis emitornya. Oke. Ini pada slide ini itu beta plus 1 kali RE akan diganti dengan RI ya, biar lebih simpel gitu aja. Oke. Langsung kita ke pembahasannya. Note that aside from the base to emitter voltage. Jadi kita lihat pada di samping VBE ada VBE di sini. Sebelahnya VBE ini ada resistor RE. Nah, resistor RE ini kalau kita lihat itu dia seharusnya ikut pada analisa di outputnya, atau dia seharusnya berada pada output, tetapi dia is reflected back to the input base circuit by factor beta plus 1. Jadi dia RE ini ditulis pada, jadi RB ini, mohon maaf. Jadi RE ini ditulis dengan faktor pengali beta plus 1 pada analisa input. Jadi pada analisa input atau loop BE tadi ya, loop input atau analisa input atau loop BE sama saja, loop basis emitor, dia itu tidak tertulis hanya RE saja. Tetapi dia dituliskan beta plus 1 dikali dengan RE. Ini pada analisa input atau pada loop basis emitor atau pada loop input. Jadi seperti itu. Karena sejatinya RE ini miliknya output, tetapi pada saat analisa input dia masuk dalam perhitungan. Maka RE-nya dituliskan beta plus 1 kali RE. Jadi beta plus 1 ini sebagai faktor pengalinya. Nah, ini catatan ya. In other words, the emitter resistor, which is part of the collector emitter loop, appears beta plus 1 RE in the base emitter loop. Jadi dengan kata lain sudah saya jelaskan tadi, sejatinya RE ini miliknya rangkaian output ya Pak, miliknya rangkaian output. Nah, tetapi dia dipinjam atau digunakan pada saat analisa input atau dipinjam pada saat analisa loop BE. Nah, sehingga dia tertampil seperti ini, beta plus 1 kali RE. Jadi ada faktor beta plus 1-nya. Because beta is typically 50 or more, the emitter resistor appears to be great deal larger in the base circuit. Jadi dikarenakan beta ini nilainya gede ya, nilainya lebih besar dari 50, nilai beta ini lebih besar dari 50, maka pada saat analisa basis emitor, analisa loop input ini, nilai RE ini terlihat lebih besar. Jadi nilainya akan menjadi besar karena ada faktor pengali beta plus 1. Anggap saja betanya 100 gitu. Anggap saja betanya 100. RE-nya cuma 1K. Berarti pada saat analisa basis emitor betanya 100, RE-nya ini perumpamaan ya, 1K. Maka pada saat analisa loop input atau loop BE, nilai RE ini akan menjadi beta plus 1 kali RE. Nilai RE-nya menjadi ini. Nilai RE pada saat loop input, analisa loop input atau loop BE akan menjadi 101 kali
1K. Berarti berapa? 101 kilo. Aslinya cuma 1K RE-nya. Nanti pada saat analisa output, RE-nya tetap. Tetapi pada saat analisa input, nilai RE-nya menjadi jauh lebih besar karena ada faktor pengali beta plus 1. Ya, ini faktor pengalinya. Therefore, for configuration of figure 4.21, maka bisa kita tuliskan ya, untuk beta plus 1 kali RE ini bisa kita sederhanakan menjadi RI di sini. RI sama dengan beta plus 1 kali RE. Jadi seperti itu. Equation 4.18 will prove useful in the analysis to follow. Jadi persamaan ini akan mempermudah sebenarnya. Jadi slide ini menjelaskan efek dari analisa input terhadap RE. Efek dari analisa input terhadap RE. Yaitu tadi seperti yang saya katakan, RE-nya akan menjadi jauh lebih besar karena ada faktor pengali beta plus 1. Persamaan 4.18 akan mempermudah dalam analisa ya. Karena cukup menuliskan RI saja. Yang asalnya tadi kita menuliskan beta plus 1 kali RE. Jadi untuk IB-nya emitter bias bisa ditulis dengan sederhana yaitu VCC minus VBE per RB plus RI. Nah, lebih simpel kan? RI. In fact, it provides a very easy way to remember equation 4.17. Tadi kan di persamaan 4.17 kan tertulis ini. Nah, kita jadikan jadi seperti ini. Jadi lebih mudah. RB plus RI. RI-nya berapa? Beta plus 1 kali RE. Gitu aja sudah selesai. Nah, ini secara intuitif ya. Kita jabarkan untuk mencari arus secara intuitif. Using Ohm law, jadi menggunakan hukum Ohm, sudah kita ketahui bahwasannya arus yang melewati sebuah rangkaian atau sistem atau komponen is the voltage divided by the resistance of circuit. Jadi berdasarkan hukum Ohm, arus itu sama dengan tegangan yang melewati komponen atau melewati resistor dalam hal ini atau melewati suatu sistem harus merupakan tegangan dibagi dengan resistansi. Nah, dari sini dijabarkan for the base emitter circuit, the net voltage is VCC minus VBE. Untuk loop atau untuk rangkaian basis emitter ini, nilai tegangannya ini yang atas ini ya, nilai tegangan ini bisa kita jabarkan yaitu VCC minus VBE. Kedua nilai ini tetap. The resistance level are RB plus RE, dan R-nya ini kita jabarkan jadi apa? RB plus RE, di mana RE ini ada faktor pengalinya namanya beta plus 1. Jadi beta plus, ini nggak bisa nulis ini. Beta plus 1 kali RE. Jadi seperti itu. Jadi untuk V-nya VCC minus VBE. VBE. Dibagi dengan resistansinya yaitu RB plus beta plus 1 kali RE. Jadi seperti itu secara intuitif ya. Jadi kalau kita lihat dasarnya, paling dasar pada analisa rangkaian listrik atau rangkaian listrik itu arus sama dengan tegangan per resistansi. Nah, untuk pembahasan emitter bias ini kita punya tegangan yaitu sebesar VCC minus VBE. Dan resistansi yang kita gunakan di sini adalah RB sudah pasti dan RE dikali dengan beta plus 1. Reflected ini boleh kita terjemahkan sebagai ditulis ulang, atau dikali boleh,
atau dicerminkan. Tapi kalau saya gunakan di sini dikali biar lebih mudah aja. Jadi RB dikali dengan beta plus 1 kali RE plus RE reflected by ditambah RE dikali dengan beta plus 1 gitu aja biar mudah. Jadi secara intuitif seperti itu. Nah ini rangkaiannya. Munculnya terakhir. Oke ini gambar 4.19 saya taruh situ lagi. Oke. Kita lanjut, kita analisa di sisi outputnya ya ini ya. Jadi tadi sudah kita bahas semuanya untuk input. Sekarang kita lihat di sisi outputnya. Di sisi outputnya. Oke. Oke. Langsung kita tampilkan aja. Untuk ini adalah rangkaian kolektor emitter loop atau loop kolektor emitter atau rangkaian output boleh, nggak ada masalah. Kita analisa sekarang outputnya, kita turunkan rumus di sini. Tujuannya yang utama adalah mencari VCE, ini yang tujuan utama mencari VCE di sini. The collector emitter loop appears in figure 4.22. Writing Kirchhoff voltage law for the indicated loop in the clockwise direction result in. Jadi kita gunakan KVL Kirchhoff voltage law dengan arah arus arah dengan jarum jam. Nah, kita lihat arah arusnya, kita asumsi ini sebagai asumsi aja ya. Nah, asumsi saja kita asumsikan kalau searah jarum jam ya searah jarum jam. Kalau berlawanan ya berlawanan, nggak ada masalah dan dua-duanya hasilnya sama. Untuk yang searah dengan jarum jam dulu yang ada dulu ya. Searah jarum jam ini ya tertulis di sini di atas paling kanan. Di atas belah kanan. Di sini tertulis minus IERE. Nah, kenapa kok minus? Kita lihat di sini polaritas RE yang minus itu ada di bawah sini, plus ada di atas. Dan karena arah arusnya searah dengan jarum jam, maka pada saat masuk ke RE ini ketemu minus dulu. Maka dari itu IERE-nya minus, ini minus. Ya, minus. Terus ketemu VCE, VCE juga minus. Di sini ketemunya VCE minus. Terus ICRC-nya juga minus, dia ketemu minus dulu. Selanjutnya masuk ke VCC, ketemu positif, jadi VCC-nya positif. Jadi seperti itu. Untuk persamaan sigma V sama dengan 0 yang pertama, KVL yang pertama. Selanjutnya di sini ya, substitute IE ekivalen dengan IC. Perlu kita kaji dulu ini. Kenapa IE kok diekivalenkan dengan IC? Mungkin ada yang lupa, saya bahas ulang di sini. Nah, sebenarnya kan IC atau IE di sini, mohon maaf, IE sama dengan apa? IB tadi sudah dijelaskan plus IC. Kenapa di sini IB-nya dihilangkan? Kenapa IB-nya dihilangkan ini? Kenapa IB-nya dihilangkan? Karena nilai IB dibandingkan dengan nilai IC itu jauh lebih kecil. Kalau betanya, kan ada hubungannya dengan beta. Kalau betanya nilainya 100, maka nilai IB 1/100 dari IC. Nah, maka dari itu IB-nya dihilangkan. Jadi IE dia ekivalen dengan IC. Alasan utamanya adalah nilai IB. Kenapa IB hilang? Kenapa IB-nya hilang atau dihilangkan? Karena IB nilainya sangat kecil. Saya beri simbol gini, nilainya sangat kecil. Satuannya mungkin mikroampere. Sedangkan IC untuk IB ya, untuk IC biasanya satuannya miliampere. Jadi seperti itu. Kenapa dia dihilangkan? Makanya di sini IE ekivalen dengan IC. Jadi IE kita ganti dengan IC di sini. Nah, maka kita lihat komponen yang berupa tegangan di sini ada VCE dan VCC.
minus VCE plus VCC, minus VCE plus VCC dari sini ya. Terus IE-nya diganti dengan IC. Jadi ICRE, ICRC. IC-nya saya keluarkan di sini. Jadi minus IC karena sama-sama negatifnya, minus IC dikali RC plus RE. Nah, dari sini VCE bisa dicari. VCE pindah ruas ini nggak ada masalah mau kanan atau kiri. Nah, VCE sama dengan VCC minus IC kali RC plus RE. Nah, ini sudah ketemu. Jadi lebih mudah rumusnya ya. Ini kalau searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam ini analisanya. Bagaimana jika kita balik? Kita berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Tadi kan saya menyatakan sama saja hasilnya nanti. Rumusnya sama persis antara searah dengan jarum jam dengan yang berlawanan. Ini coba kita buat. Ini berlawanan ya. Ini cara yang kedua untuk mencari VCE. Nah, ini cara yang kedua. Saya buat cara yang kedua dengan arah arus berlawanan dengan jarum jam. Nah, untuk positif dan ini positif dan negatifnya RC, RE, dan VCE ini mengikuti arah arus dari rangkaian. Kita lihat sumbernya ada di VCC kan ya. Kan seperti ini. Nah, arus aslinya itu bergerak seperti ini. Nah, bergerak seperti ini. Dia ketemu RC dulu, positifnya di sini di atas. Ketemu VCE, ketemu kolektor dan emitor, positifnya ada di kolektor. Ketemu RE, positifnya ada di atas RE di sini. Kita cara yang kedua. Oke, kita gunakan KVL sigma V sama dengan 0. Ini berlawanan dengan arah jarum jam ya yang biru ini. Oke, kita ketemu ICRC. Di sini ada ICRC. IC positif ini, ICRC. Selanjutnya kita ketemu positif VCE plus VCE. Selanjutnya kita ketemu positif IE plus IE. IERE ya, IERE. Selanjutnya kita ketemu minus VCC. Minus VCC. Terus nggak ada lagi sama dengan 0. Nah, IE ini sama dengan atau ekuivalen dengan IC. Oke, ini ekuivalen dengan IC. Langsung saja. Jadi ICRC, ICRE kita keluarkan IC-nya. Jadi IC RC plus RE. Nah, sama kan ya dengan yang atas ini IC RC RE. Oke, selanjutnya ada VCE dan VCC. Positif VCE minus VCC sama dengan 0. Oke, yang kita cari yang utama kan VCE. Kita pindah ruas yang IC RC RE ini dan VCC. Jadi VCE sama dengan ini pindah VCC pindah ruas jadi positif. VCC dulu. IC ini IC RC dan RE ini jadi negatif minus IC RC plus RE. Sama persis, mau searah dengan jarum jam, mau berlawanan dengan arah jarum jam, kita ketemu hasil yang sama. VCE rumusnya seperti ini. Ya, oke, nggak ada masalah. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini adalah IE dia ekuivalen dengan IC. Ya, IB-nya kita hilangkan karena nilai IB sangat-sangat kecil, ordernya mikroampere. Oke, selanjutnya di sini ada kita punya single subscript sama double subscript dalam menuliskan tegangan, simbol tegangan. Oke, untuk emitter bias ini, voltage VCE is the voltage from emitter to ground is determined by, nah ini, nilai VE pada emitter bias, emitter double T bias itu berbeda, sama sekali berbeda dengan nilai tegangan emitor VE dengan fixed bias. Kalau fixed bias nilai VE-nya
FB ya, fixed bias, nilai VE-nya sama dengan 0 karena dia terhubung dengan ground. Kalau pada emitter bias, VE-nya akan berbeda. VE sama dengan IE kali RE. Tegangan emitor ada di titik ini, VE. Ada di kaki emitor. Nah, dia ada tegangannya sebesar IE kali RE. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai menyamakan ya. Nah, hal ini sangat berbeda dengan yang fixed bias. Whereas the voltage from collector to ground can be determined from, jadi kita menentukan tegangan kolektor ke ground atau VC. Kolektor to ground itu VC. Jadi dari kaki kolektor kita ukur dengan ground. Umpamanya kita punya AVO di situ, kaki kolektornya kita hubungkan dengan probe yang merah dan kaki probe yang hitam terhubung dengan ground. Atau di sini VC. Nah, VC ini bisa kita dapatkan dari VCE. VCE. Rumusnya apa? VCE. VCE sama dengan VC minus VE. Yang kita inginkan di sini VC, maka VC sama dengan VCE plus VE. Ini. Kan VC itu di titik ini, VC. Kita ganti warna. Titik apa tadi? Titik VC itu ada di titik ini. Ini VC. Nah, rumusnya kan kalau kita lihat secara kasat mata, VC ini kan merupakan penjumlahan VCE dan VE. Nah, di sini dituliskan dalam rumus ini ada. Atau VC, tegangan VC ini merupakan tegangan source utama yaitu VCC dikurangi dengan IC-RC, tegangan yang ada di RC ini. Ya, VCC minus IC-RC. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Tergantung lebih mudahnya mana dalam menyelesaikan persoalan atau pada saat praktek nanti, pada saat di lapangan lebih mudah mana, silakan dipakai. Kedua-duanya bisa. Hasilnya sama. Boleh memakai yang atas. Ini berdasarkan standar double subscript ya. Menggunakan VCE. Ya, ini double subscript merupakan tegangan kolektor terhadap emitor atau VC minus VE. Boleh dari sini terus diturunkan menjadi VC atau VC sendiri sama dengan tegangan utama yaitu VCC minus IC kali RC. IC-RC itu miliknya ini, tegangan RC. Oke, selanjutnya the voltage at the base with respect to ground can be determined. Nah, tegangan basis, nah ini VB. Nah, di titik ini VB, tegangan basis. Bisa kita gunakan VB sama dengan VCC minus IBRB. Nah, bisa kita lihat kan di rangkaian awal. Di sini ya, ini VB. Ini sambungan yang tadi ya. Ini VB. Nah, VB kan ada hubungannya dengan VCC, tegangan utama, dikurangi dengan tegangan yang ada di RB ini. Maka rumus VB sama dengan VCC, tegangan utama, dikurangi tegangan yang ada pada RB atau IB RB. Jadi boleh seperti itu. Boleh kita memanfaatkan VBE ini. VBE sama dengan VB minus VE. Kita lihat sini dulu ya untuk menjelaskan slide yang tadi. VB minus VE. Jadi VB bisa kita cari. Jadi sama dengan VBE. Oh, V-nya mana? VBE ditambah dengan VE. VBE kan nilainya fix ini 0,7, kurang lebih 0,7. Jadi seperti itu. Boleh salah satu dipakai, yang lebih mudah yang mana dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan soal. Boleh yang atas, boleh yang bawah.
boleh ini, sama dengan yang VC tadi, nggak ada masalah. Yang lebih mudah mana, variabel-variabel yang sudah diketahui mana saja, nah silakan salah satunya dipakai. Jadi seperti itu. Jadi dari slide ini kita sudah mendapatkan VCE sebagai tegangan outputnya, terus kita membahas juga tentang VE, tegangan emitornya tidak lagi nol seperti yang ada di fixed bias. Kita dapatkan juga VC, tegangan kolektornya, dan VB, tegangan basisnya. Nah, kenapa sebanyak ini rumusnya? Karena ada pengaruh RE tadi, ada satu komponen resistor yang ditambahkan tadi. Jadi rumusnya jadi lebih banyak daripada yang fixed bias. Tetapi jangan khawatir, semuanya ini tidak lepas dari analisa rangkaian listrik yang dasar. Semuanya ini tidak lepas dari analisa rangkaian listrik yang dasar. Bisa Anda jabarkan sendiri, bisa Anda turunkan sendiri, nggak harus menghafalkan rumus. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita bahas soal ya. Soal tentang emitter bias, soal yang pertama tentang emitter bias. Oke, akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.